Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Javia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah awal masuknya Bani Umayyah di Damaskus. Oke, selanjutnya ada ya. Nah, sejarah awal masuknya Bani Umayyah di Damaskus yaitu setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang berdiri di sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah pada 750 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manat adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf. Nah, keluarga Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keturunannya Bani Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama pada Bani Umayyah di ibu kotanya adalah Damaskus. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini berhasil mendirikan dinasti, bukan hanya karena kemenangan diplomasinya saja pada peristiwa Siffin, melainkan ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya itu diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana dan para pejabatnya ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintah dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan penjabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Nah, Muawiyah ini pernah menjabat gubernur di Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain itu, beliau mengubah sistem pemerintahan. Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan yaitu dari Madinah ke Damaskus. Ya, jadi keadaan dalam negeri dalam kondisi aman. Semua permasalahan, sebentar. Nah, semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abdul Al-Malik bin Marwan pada 6586 Hijriah. Nah, begitu kemajuan peradaban dapat dicapai khususnya pada bidang politik di masa Walid bin Abdul Al-Malik 86 sampai 96 Hijriah. Nah, Walid bin Abdul Al-Malik berusaha memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara yaitu Al-Aqsa dan Spanyol atau Andalusia. Nah, kegigihan dan keberanian Panglima Perang Musa bin Nusair dan dapat membuka peluang untuk melakukan langkah memperluas wilayah dengan mengirim Torik bin Ziyad untuk merebut Andalusia. Ya, itu pada tahun 711 Masehi. Torik bin Ziyad ini berhasil menduduki sebuah selat antara Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar yang diambil dari kata Jabal Torik. Nah, khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abdul Al-Aziz pada 99 sampai 101 Hijriah. Ia terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya di Madinah. Ia menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, khususnya bidang hadis. Pada awalnya, dia pejabat yang sangat kaya raya. Ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi seorang yang zuhud, bekerja keras, sederhana, dan pejuang yang tangguh. Tanah perhiasan istri dan kekayaan lainnya itu diberikan kepada Baitul Mal. Ya. Umar bin Abdul Al-Aziz memiliki kebijakan pemerintahan yang mendukung pada kemajuan. Ia memerintahkan pengumpulan hadis,
Nah, ia mampu mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Ya, gaji gubernur dinaikkan. Nah, pemerataan kemakmuran diberikan melalui santunan kepada fakir miskin. Dinas Dinas pos diperbarui, kedudukan orang non-Arab yang dinomor duakan dengan orang-orang Arab semakin menjadi disamakan. Ia mampu menciptakan kesatuan Muslim secara umum. Selain itu, pajak dapat dikurangi. Pembayaran jizyah dihentikan bagi orang yang baru masuk Islam. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah, seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Ya, oke. Ya, selanjutnya lah ini kekuasaan dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempurannya di Sungai Zab. Sekitar 300 orang lebih anggota keluarga Umayyah itu terbunuh. Marwan bin Muhammad mencari perlindungan. Ia berharap memperoleh perlindungan di barat. Namun, tertangkap di Sungai Nil, meninggalkan Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Nah, namun ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhannya kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Nah, dia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya pemerintahan Islam didirikan di Spanyol. Nah, di sini terdapat gambar antara Spanyol dan Maroko dan di tengahnya ini ada Selat Gibraltar ya seperti ini. Jadi Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah itu dapat lolos melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya pemerintahan Islam didirikan di Spanyol di sini. Oke, baik. Terima kasih. Itu penjelasan dari awal mula masuknya Bani Umayyah di Damaskus. Sekian dari saya, Talita Javier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.